Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ketiga. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenun dan tua-tua, perwira dan orang-orang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Maka akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia, sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan itu di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Jangan angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menentang kemuliaan hadirnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan tenang tentram menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikan. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpa, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatan sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan, memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher, dan dengan main mata berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan menggemerincing dengan gerincing-gerincing kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepada wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, potoh-potoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggan, tempat-tempat pengabian dan jimat-jimat, cincin, meterai pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dan dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar,
maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian dari hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orang akan tewas di padang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Kita melihat kebenaran firman Tuhan di Mazmur 119 dari ayat 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semua itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hatinya kubenci, tetapi Tauratmu kucintai. Engkau mempersembunyikanku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, hai hendak pemegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkaulah penolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kuanggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Jangan menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi peringatan kepada orang-orang bodoh. Mulutku ku ngangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebagai sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar.
telah kuperintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintai. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Perintah-perintah-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada perintah-perintah-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarkan suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum Taurat-Mu. Mendekatkan orang-orang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauhkan dari Taurat. Engkau dekat ya Tuhan, dengan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidak mereka cari. Rahmat-Mu melimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat, aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandung bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyi
menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolong, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Dan kita juga renungkan firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Adapun Abimelek bin Yerubal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya yang berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ikhwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikut Abimelek, sebab kata mereka, "Memang ia saudara kita." Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal-berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikut dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Opra, lalu menaruh saudara-saudaranya amal-amal Yerubal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbatin dan 7 peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengar kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, 'Jadilah raja atas kami.' Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, 'Masakah aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?' Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, 'Marilah jadilah raja atas kami.' Tetapi jawab pohon-pohon ara itu kepada mereka, 'Masakah aku meninggalkan manisku dan buah-buahku yang baik, dan pergi melayang di hadapan pohon-pohon?' Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, 'Marilah jadilah raja atas kami.' Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, 'Masakah aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?' Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, 'Marilah jadilah raja atas kami.' Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, 'Jadi kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu? Datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepada seimbang dengan jasanya,
Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budak perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakan ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem yang juga Bet Milo, dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Ber dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubal dibalaskan dan darah mereka ditimpa kepada Abimelek saudaranya, mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk mengandang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu Gal bin Eben beserta saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergi mereka di ladang mereka yang mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem, maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubal dan Yebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Sikem, maka kita menjadi hambanya. Bukan anak Yerubal dan Yebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor ayah Sikem. Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, mereka telah aku mengayahkan Abimelek. Lalu berkata ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Jebul penguasa kota itu mendengar perkataan Gal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. Keesok pagi-pagi pada waktu matahari terbit haruslah engkau menyerbu kota itu, dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem.
Ketika Gal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, "Lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung." Jawab Zebul kepadanya, "Itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia." Kata Gal sekali lagi, "Lihat, ada orang banyak turun dari gunung, pusat tanah dan satu kelompok dan datang dari jalan pohon terbatin peramal." Jawab Zebul kepadanya, "Di manakah mulutmu itu yang mengatakan siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka." Maka majulah Gal dengan menghadapi oleh warga kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya, dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka tidak dapat tinggal di Sikem. Keesok harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal itu dikabarkan kepada Abimelek, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-hari itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Erit. Dikabarkan kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Zalmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu dan mengangkat dan meletakkan ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, "Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini." Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikian semua penduduk kota menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilang kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggil bujangnya pembawa senjata dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, 'Seorang perempuan membunuh dia,' lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati." Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan
oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu membunuh atas 70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikian kutuk Yotam bin Yerubal mengenai mereka. Kita dengar juga Yohanes pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka mengangkat lagi naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihinya itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menegakkan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon